Atar, mau kemana? Mau ke tempatnya April. Kemarin kan gue bisa ketemu donatur, jadi gue gak sempet ngelayat. Oh iya, pas banget tuh. Berarti aku juga sekalian ikut sama kamu ya, soalnya semalam aku juga lupa tuh ngelayat. Kemarin aku gak sempet. Yes, akhirnya aku bisa berduaan sama Atar. Kenapa lu senyum-senyum? Seneng banget mau ngelayat? Nggak gitu dong, Atar. Maksudnya senyum karena senang gitu loh akhirnya bisa ngelayat. Karena kan kemarin nggak sempet. Itu maksudnya. Oh gitu. Oh iya Tar, gimana kalau misalnya habis ngelayat kita makan dulu? Karena aku belum makan pagi loh. Kamu udah makan pagi belum? Udah sarapan? Belum kan? Kalian ya? Atar, kamu mau ngelayat kan ke tempatnya Mbak April? Aku nitip ya, soalnya aku yakin banget Mbak April pasti belum makan. Oh, boleh banget ya. Dan nanti aku sekalian kasih ke Mbak April berarti. Oh, kamu juga mau pergi ke sana? Aku nitip ya, Mai. Makasih loh. Oke. Tunggu. Nggak ada. Nih, pegang lagi. Loh, kenapa? Emangnya kita kurir? Ya aku nggak bermaksud untuk bilang kalian kurir, cuma... Udah, ayo. Iya, tunggu sebentar. Tas aku. Uluh, meureun ieu teh si Debbie teh henteu jualannya. Tumben-tumbenan nih warung tutup. Pada pergi kali ya, Po? Ya udah pasti pergi lah, warung tutup. Gimana sih lo? Ini kenapa tokonya iya tutup tuh ya? tutup, kan nggak biasanya. Cakep amat mobilnya. Mobil saha ieu teh nya? Meni herang kieu euy. Heeh. Mobil mahal ini. Aduh, ibu-ibu maaf ya jadi nungguin tadi. Kita habis dari rumah adik saya dulu. Maklum kan habis berduka ya, jadi kita harus semangatin dulu ya Mas. Iya. Tumben lu tutup, lagian kita mau beli nugget sama sosis, Bang. Ngambil dulu kali ya? Iya, Ibu mau nunggu kan? Bisa. Sebentar ya ibu-ibu ya. Pujuk Buneng. Nih, lu lihat. Dia dagang frozen food bentaran doang udah bisa kebeli beginian. Coba. Gue mau dagang juga frozen food Yen, berarti untuk mate gede gitunya. Iput oge jadi hayang eta jualan frozen food teh nya. Dagang sosis. Emang untungnya gede banget apa ya sampai bisa beli mobil mahal kayak gini? Lah buset, lu udah lihat pan ini buktinya ngejogrok di mari. Pan tadi geus dibilangin atuh. Kalau dagang frozen food untungnya gede, bisa beli nih mobil keren. Nah, itu. Ngono. Kita teh ikut jualan we nya, Yen. Iya. Ibu-ibu, ini dia. Hayu. Maaf ya lama ya. Harganya masih segitu kan? Masih. Ayo. Iya. Ini uang pas ya. Sayang, kamu tuh pinter banget bikin sosis sama nuggetnya. Cuma pakai daging busuk, gak dicampur pakai daging yang bagus. Terus kamu akalin pakai kimia. Keuntungan kita jadi lebih banyak lagi. Beruntung kan kamu punya istri kayak aku. Iya dong, pastinya. Oh iya sayang. Gimana kalau kamu gadein rumah ibu kamu yang ditempatin sama April? Uangnya buat nambahin modal kita sama ngelunasin cicilan mobil. Mana mau Mas? Ya kamu gak usah bilang-bilang. Kamu datang aja diem-diem. Habis itu kamu ambil sertifikatnya. Iya juga ya. Bentar. Kok aku gak kepikiran ke situ ya Mas? Kamu pinter banget sih Mas. Aduh, jadi makin sayang deh. Iya dong. Badan aku kok nggak enak gini ya. Mungkin karena semalam aku kurang tidur. Mbak April? Mbak, kamu kenapa Mbak? Pusing. Kita ke yayasan aja dulu ya Mbak. Deket kok dari sini Mbak. Aini bantu ya. Iya. Makasih Aini. Mana sih dia naruhnya? Halo Mas. Iya ini aku masih cari sertifikatnya belum ketemu. Apa?
udah ada yang mau beli rumahnya. Aduh. Yaudah sebentar Mas. Ini aku cari lagi ya. Sambil nyari. Bentar. Itu Mbak April kecapean ya? Ya, aku sih belum tanya ya. Cuman kelihatannya dia kecapean. Dan pasti masih shock karena kematian anaknya. Iya, dia pasti terpukul banget sama apa yang telah terjadi. Mbak. Kamu gimana keadaannya? Kepala aku masih pusing banget, tapi nggak apa-apa, aku pulang aja, Ai. Makasih ya, aku udah dibolehin istirahat di sini. Oke, bagus. Ini baru rumah pilihan saya. Oh ya Mbak, sesuai dengan kesepakatan saya, rumah ini akan saya bayar lunas hari ini juga. Wah, langsung cocok ya Pak. Mbak, boleh pinjam handphone? Saya mau transfer nih. Nih Pak. Ya, oke Mbak, udah masuk. Bisa dicek? Saya cek dulu ya. Ya. Udah masuk Pak. Ini sertifikatnya mohon dicek dulu. Boleh. Dicek dulu Pak. Bentar ya. Udah aman? Ya, oke. Pak, ini rumah saya Pak. Mereka jual rumah ini tanpa persetujuan saya. Tolong dikembaliin ya Pak. Nggak bisa. Pokoknya rumah ini sekarang sudah menjadi milik saya. Mulai besok kosongkan rumah ini Mbak. Permisi. Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu. Pak. Mbak, Mas. Kok kamu tega banget sih ngejual rumah ini? Hei, inget ya. Kamu ini cuma anak pungut. Lagian udah bagus sekali kamu tuh dipungut sama ibu saya. Mas. Kok Mbak Debbie tega banget yang ngelakuin ini semua? Kamu harus sabar ya, Fril. Ya udah, untuk sementara sekarang Mbak April tinggal di yayasan dulu ya. Nggak usah. Nanti aku jadi ngerepotin. Lagian aku juga masih ada uang yang bisa aku pakai untuk nyewa rumah kok. Justru kita tuh sama sekali nggak keberatan, Fril. Kalau kamu tinggal di yayasan sekarang, itu lebih aman. Nanti aku bisa cariin juga kok rumah buat kamu. Ya, boleh. Debbie, Ya. Warkam situ lagi pada ngunjingin lu. Katanya lu jual rumahnya si April. Hah? Terus abis rumahnya dijual, April malah tinggal di yayasan. Kasihan pisan si April teh. Masa rumahnya dijual terus dia teh tinggal di yayasan gitunya. Siap. Pagi-pagi gini udah diteror aja. Oke, aku harus ngarang cerita nih. Supaya kesannya aku di warga tetap baik. Enggak Ibu, itu tuh nggak benar. Bener lu? Iya nggak benar. Kagak boleh gitu soalnya. Bagaimana juga dia saudara lu. Iya enggak. Kita juga nggak jual rumah tuh, itu kesepakatan bersama Bu. Karena kan dia juga habis makamin anaknya, lagi butuh uang. Terus juga kita juga udah nawarin April buat tinggal sama kita. Tapi dianya tuh nggak mau. Katanya takut ngerepotin. Begitu ceritanya jadi. Oh, ya udah tuh sok bayar sekalian iputnya. Inyem heula. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam.
kamu kayaknya harus maksa April buat tinggal sama kita deh. Buat jaga image kita depan warga. April, Mbak minta maaf ya sama semua yang udah Mbak lakuin sama kamu. Mbak ngelakuin ini semua terpaksa. Dan Mbak mohon sama kamu mau ya tinggal sama Mbak. Mbak mau membalas semua yang udah Mbak lakuin sama kamu. Apa iya Mbak Debbie benar-benar ngerasa bersalah sama April? Tapi kenapa aku nggak yakin ya? Apalagi aku bisa ngeliat sendiri semalam perbuatan Mbak Debbie ke April. Ya, tapi gimana pun juga, Mbak Debbie itu saudaranya April. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa selain ngelarang April. Mbak mohon banget sama kamu. Kamu mau ya tinggal sama Mbak? Lagi pula, kamu dulu kan selalu jagain ibu. Anggap aja ini balas budi Mbak buat kamu ya. Kita ini saudara loh. Wajar kalau ada marah, kesel. Toh ujung-ujungnya juga kita harus saling dukung kan? Mbak, aku tuh tahu banget sifat kamu ya Mbak. Semua apa yang udah kamu lakukan itu, tuh aku bener-bener sebel, kesel. Iya, Fril. Mbak ngerti. Tapi Mbak janji, Mbak gak akan ngelakuin ini lagi. Fril, kok nggak ada makanan sih? Saya lapar nih. Kamu nggak dikasih tahu sama Debbie buat bikin makanan kita? Udah tahu, tanya aja Mbak Debbie. Lah, kok tanya Debbie? Fril, kamu itu tuh numpang sama kita tinggal di sini. Ya setidaknya kamu tuh bantu masak, bersih-bersih rumah. Ya sebagai ucapan tanda terima kasih. Mas, ada apa sih Mas? Sayang, kamu tuh lapar. Kamu gak ngasih tau April buat masak makanan kita? Aku lupa Mas, maaf ya. Aku lagi ribet banget ngurusin di depan. April, mulai sekarang kau bantu-bantu beresin rumah dan masak ya. Mbak, aku kan di sini bukan jadi pembantu kamu. Kamu sendiri loh yang bujuk aku untuk tinggal bareng sama kamu. Loh, ya nggak peduli dong. Ini rumah kita. Pokoknya sekarang kamu harus beres-beres rumah dan masak. Nggak usah bantah, masak sekarang. Enak aja hidupnya udah numpang. Enak-enakan leye-leye. Emosi jadinya. Mai, menurut kamu Mbak April aman gak ya di tempatnya Debbie? Hai, Mbak April sama Mbak Debbie itu mereka saudaraan. Wajar kalau misalnya mereka tinggal serumah. Itu biarin aja lah. Lagian tadi kamu kan lihat sendiri kan kalau Mbak Debbie itu udah sampai bener-bener minta maaf yang sampai mohon-mohon. Jadi udahlah, apalagi yang perlu kamu khawatirin. Cuman aku ngerasa masih ngeganjel, masih ada yang aneh dan aku khawatir sama dia. Kamu cukup ya. Kamu cukup ngurusin hidup orang lain. Mai, bukan kayak gitu, bukan aku ngurusin hidupnya orang lain. Cuman kalau misalkan aku ngerasa ada yang aneh, ya aku harus cari tahu. Iya, tapi kamu terlalu ngurusin hidup orang lain. Sampai orang lain tuh privasinya keganggu, itu masalahnya. Itu perasaan kamu aja kali. Aku niatnya baik kok, aku mau bantuin orang. Buktinya orang yang aku bantuin, mereka bahagia-bahagia aja. Oh, jadi maksud kamu bangga gitu karena kamu udah jadi pahlawan. Kamu merasa, wah aku hebat gitu. Enggak, aku nggak merasa kayak Atar di sini. Ayo Atar, siapa yang benar? Aku atau Aini? Jawab. Mana gue tahu siapa yang benar? Gue juga nggak tahu permasalahannya apa. Jadi gini, kalau misalkan ada orang kesusahan nih harusnya dibantu, bener gak sih? Aduh, udah deh. Coba jawab, siapa? Aku Ayo kan? Atar, aku kan? Aku kan? Maya dong pastinya dong. Karena maksudnya opini aku jelas gitu. Maya Kalau dong. Maya, Oke. Yang benar. ya dia cuma bisa marah-marah doang. Ya, kayak karena kamu mikirnya pahlawan. negatif. Lagian saya malah Oke, gue pilih.
Dua-duanya benar. Oh, gak bisa gitu, Maya. Maya dong yang benar. Aku harus pilih salah satu. Gak bisa, gak bisa. Ya, Tunggu, ini tangan bukan lampu sen. Lu harus tahu ini hak gue untuk memilih. Gak bisa, udah tetap Maya yang benar. Udah. Pilih salah satu. Handphone gue bunyi. Ada telepon masuk. Bentar ya. Oh, halo Pak. Iya. Oh, enggak sih. Maaf ya. Gue kayaknya mau ambil teleponnya di luar. Bentar ya.